Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku yang saleh dan saleha? Alhamdulillah kita sudah bisa bertemu lagi untuk kita berlatih tematik hari ini. Wah, seru banget kan? Coba kalian lihat di sini Bu Sofi sudah mempersiapkan nih. Oh ya, kita hari ini Senin 9 November 2020. Kita mulai dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita baca di sini, Nak. Nih, Bu Sofi sudah menuliskan apa ya? Silsilah keluarga. Wah, kalau kemarin kita menghias bingkai foto dari keluarga kita masing-masing kan, ya kan? Lalu kalian tuliskan siapa nama ayah, nama ibu, dan anggota keluarga yang ada di foto tersebut. Nah, sekarang kita akan mengetahui tentang silsilah keluarga. Apa sih silsilah keluarga itu? Nih, kita baca bareng-bareng ya. Di sini Bu Sofi sudah menuliskannya. Apa sih silsilah keluarga itu? Ya adalah garis keturunan atau ini garis miring ini adalah atau rangkaian atau susunan keluarga dari atas, bawah, dan samping. Maksudnya atas, bawah, dan samping itu apa sih? Nanti kita coba bahas di sebelah sini ya. Untuk apa? Mengapa kita perlu tahu tentang silsilah keluarga? Yang pertama dan yang utamanya adalah untuk mengetahui asal-usul keluarga. Dan dalam Islam itu ada namanya hukum mawaris. Mawaris itu hukum waris, tapi itu akan jauh sekali pembahasannya. Jadi Bu Sofi mau meyakinkan bahwa kita mengetahui tentang asal-usul keluarga kita itu adalah penting. Oke, dan sekarang tadi maksudnya apa sih dari atas, bawah, samping? Maksudnya apa sih? Nah, coba kita lihat di sini ya. Di sini kalau dalam kalau orang Sunda, karena kita ada di Bandung nih, tapi terserah nih, kalian ada di dari daerah mana aja? Ada dari suku Jawa, ada suku Sunda, ada mungkin Batak, kemudian ada misalnya apapun itu, nanti kalian kasih tahu ya. Silsilah keluarga di istilah dari silsilah keluarga dari suku kalian itu apa aja sih? Nih misalnya nih untuk Indonesia sendiri nih ya, untuk yang umumnya. Untuk di Indonesia sendiri nih ada misalnya kita sebut mulai dari anak. Mulai dari anak, lalu anak ke atasnya, dari atas ini ada ibu dan ayah. Ya kan? Setelah itu dari ke atasnya lagi ada apa coba? Nenek kakek. Nenek kakek. Ke atasnya lagi ada yang tahu? Kalau di Indonesia itu ada moyang. Kemudian ada buyut. Ini ke atas maksudnya ya, nggak cukup. Ada buyut, kemudian ada cilawagi. Nah, kalau ke bawahnya nih dari anak, ini ada cucu, ada juga cicit, ada juga piut, ada juga anggas. Jadi kalau misalnya kalian nih anak nih misalnya, atau misalnya kalian anak nih, kalian pasti punya ayah dan ibunya kan, kemudian punya kakek, nenek. Siapa yang masih tahu moyangnya atau siapa yang masih tahu buyutnya dan cilawaginya? Kalau Bu Sofi tahu sampai buyut, tapi Bu Sofi juga kurang hafal nih namanya nih ya. Wah, bahaya nih. Nanti Bu Sofi tanyakan ke orang tuanya Bu Sofi. Oke, kalian ada yang masih punya buyut? Atau kalau di Sunda nih gini, ada bapak, ibu, nini, aki, buyut, bao, janggawaring, udek-udek, dan selanjutnya kayak gitu ya. Nah, kalau di kalian istilahnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau tahu coba japri voice note boleh ke Bu Sofi atau ditulis ke Bu Sofi. Bu Sofi pengen tahu kalau di daerah kalian istilahnya apa aja ya. Oke, sekarang kita akan mengetahui tentang silsilah. Sini Bu Sofi hapus dulu ya. Ada silsilah Nabi Muhammad. Siapa yang tahu silsilah dari keluarganya Nabi Muhammad sampai ke bentar, Sofi simpan ini dulu. Sampai ke Kilab. Nih, sampai ke Kilab. Di sini kita tuliskan Muhammad. Siapa nama ayah Nabi Muhammad SAW?
Siapa namanya? Betul, Abdullah. Nama kakeknya Abdul Muttalib. Lalu nama moyangnya Hashim. Wah, nggak cukup nih. Nama moyangnya Hashim. Kemudian siapa lagi? Nama buyutnya. Nama buyutnya Abdi Manaf. Lalu selanjutnya itu ada Kusai, dan yang terakhir adalah tadi Kila. Ini dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Bu Sofi pengen tahu kalau silsilah keluarganya kalian seperti apa, ya? Coba kalian tuliskan silsilah keluarga kalian dan gambarkan. Coba dibuka dulu di halaman 30. Halaman 30 ini, di sini ada yang kosong. Di sini udah Bu Sofi isi. Nanti kalau misalnya kurang jelas nanti Bu Sofi fotokan ya. Nah, di sini coba kalian tuliskan cukup sampai nenek saja. Atau kalau kalian tahu dan masih mengenal buyut kalian boleh menuliskan sampai buyut kalian ya. Nah, mulai dari buyut misalnya atau kakek nenek dari ayah dan kakek nenek dari ibu. Kalau masih punya buyut, boleh buyut dari ayah dan buyut dari ibu. Kemudian nama ayah dan ibu, kemudian nama anak-anaknya. Seperti ini contohnya ya. Contohnya akan Bu Sofi share berupa foto nanti ya. Kemudian cara menyambungkannya seperti ini, sayang. Lihat ada panah-panah kan ya. Nah, contoh sedikit. Jadi di sini misalnya nama kakek. Ini misal dari ayah dulu ya. Ini dari ayah. Ini kakek. Nenek. Misalnya namanya A, namanya B. Kemudian dia dikasih garis ini yang artinya dia menikah atau ada hubungan suami istrinya. Kemudian punya anak. Di sini namanya ayah siapa? Ayah. Ayahnya namanya C. Kemudian menikah dengan ibu. Di sini ibu juga mulai dari kakek dan nenek. Kakek dan nenek seperti ini ya. Kakek dan nenek. Kemudian ibu. Ibu punya anak. Misalnya anaknya 4. Kalian boleh dirapikan menuliskannya ya. Sini Bu Sofi nggak pakai penggaris. Sini anak, misalnya ini kakak, ini ini kakak, ini kalian, dan ini adik misalnya. Terus tuliskan namanya. Ini dituliskan dan dibuat silsilahnya menggunakan garis. Garis ini menandakan hubungan keluarganya ya. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, belum jelas, kurang paham, boleh japri dan tanyakan langsung kepada Bu Sofi ya. Sampai jumpa di kelas. Ingat halaman 30 di tema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.